Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. سيدنا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعطاه أسرار العلوم وفضله على سائر النبيين والرسل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para asatid, dan semua jamaah pengajian rutinan malam Ahad. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama kita menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, limpahan kenikmatan, ditetapkannya iman dan keislaman kita, dan diberikan istiqamah untuk menuju jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua sehingga mendapatkan ridha dan maghfirahnya dan mencapai kebahagiaan baik di dunia, terutama kelak nanti di akhirat berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat serta salam tetap kita haturkan dan kita hadiahkan kepada seorang Rasul yang mencintai umatnya, seorang Nabi sebaik-baik makhluknya Allah. Semoga kita diakui oleh beliaunya menjadi umatnya, terutama diakui kelak di akhirat nanti, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Tanqihul Qauli, syarah atau matannya kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dan disyarahi oleh Al-Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Al-Babul Awal fi Fadilatil Ilmi. Di dalam kitab ini ada berapa? Kurang lebih 40 bab. Ya, di kitab ini ada kurang lebih 40 bab, ya, berarti 40 kali pertemuan. Tapi hadisnya lebih, bukan 40. Jadi kalau Arba'in Nawawi 40
43 atau 42 hadis, tapi di sini 40 bab. Setiap pertemuan ya, insyaallah kita akan mengkaji satu bab. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab pertama nerangaken tentang fadilah, keutamaan ilmu dan para ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin, ya ibna Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Duduknya dirimu di majlis ilmu, meskipun itu hanya sesaat, ya, sesaat, khairun fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, khairun itu lebih baik di sisi Allah, ya. La tamussu qauman, la tamussu qalaman, engkau tidak membawa pulpen, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf, khairun laka min itki alfi raqabah, lebih baik di sisi Allah pahalanya daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadhruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin. Wa nadhruka, dan engkau melihatnya dirimu ke wajah seorang yang alim, lebih baik min ibadati alfi sanatin, daripada melakukan ibadah 1000 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun, orang yang memahami ilmu agama, mutawarri'in, yang wara', asyaddu ala syaitan, lebih berat digoda oleh syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Masyiral hadirin, para jamaah rutinan ngaji malam Ahad. Pesan Nabi kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ceritakan sahabat Abdullah bin Mas'ud niku namanya Abdullah bin Mas'ud, yang disebut sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang membawa rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena membawa rahasia niku pasti enggak ngabari kepada yang lain, cuma beliau yang tahu. Wa wisadahu wa na'laihi wa tuhurahu fis safar, yang selalu berkhidmah menjadi santrinya Rasul, selalu membawa sendalnya Rasul, selalu membawa bantalnya Rasul, alat tempat bersucinya Nabi, baik dalam perjalanan ataupun Nabi berada di rumah. Jadi sahabat Abdullah Mas'ud itu enggak begitu tinggi, bahkan dikatakan khafiful laham, beliau enggak begitu tinggi, hanya enggak seperti sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Tapi termasuk beliau itu ajwadun nasi sauban, orang yang paling bagus pakaiannya ketika menghadap kepada Nabi. Jadi datang kepada gurunya, kepada Rasulullah, memakai minyak wangi, ya, dan memakai apa? Siwak. Suatu saat datang kepada Nabi, sahabat Abdullah Mas'ud ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain.
Karena orangnya agak kurus, juga agak tinggi, pendek. Ya. Maka Rasulullah, kenapa kalian menertawakan sahabat Abdullah bin Mas'ud? Karena ya Rasulullah, aku melihat betisnya itu kecil, nggak sama dengan yang lain. Maka Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud timbangannya lebih berat di sisi Allah. Ya. Karena dia selalu berkhidmah kepada Rasulullah. Itu menunjukkan bahwasanya seorang santri, seorang murid sejak zaman Rasul niku pancen khidmah dumateng guru. Ya. Enggak seperti apa yang diberitakan tentang framing yang sedang ramai, bahwasanya kalau guru nyuruh muridnya, lebih-lebih di pesantren ataupun di madrasah, ini apa? Perbudakan. Itu sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika para sahabat tersebut menjadi santrinya dan menjadi muridnya Nabi. Apa pesan Abdullah bin Mas'ud oleh yang didapatkan dari Nabi? Ya bena Mas'ud, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tentunya bukan pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, juga pesan terhadap umatnya. Nabi berpesan kepada umatnya, julusuka sa'atan, engkau duduk sebentar. Nabi enggak membatasi. Apa itu harus 2 jam, apa 3 jam, apa sehari, sesaat. Ya. Ya. Fi majlisi ilmin, di majlis ilmu. Ya paling boten kan pengajian ini kan setengah jam, sak jam. Ya, tasik suwian napa? Tenggriya. Tapi abot, Pak. Ayo sampean takokno ya. Ya apa kira-kira nang masjid sak jam, ambek nang warung 3 jam. Nggih. Padha-padha ana kopine, nggih. Teng masjid jam pinten? Wau jam 6 sadurunge jam 7 wis mari. Niku lebih berat duduk di masjid daripada sampean 3 jam ana nang warung. Nggih, ngopi. Sak cangkir sampai 2 jam 3 jam cik durung entek nek separuh tok ya. Nikulah engkau duduk satu saat, sesaat, tapi lek saatun dalam bahasa Arab niku 1 jam. Paling enggak ya setengah jam, 45 menit. Enggak ono kan pengajian sampai 2 jam 3 jam ditinggal. Ditinggal mulai kan. Engkau duduk sesaat di majelis ilmu, tidak memegang pulpen, enggak menulis satu huruf, wis ngaji kupingan terus wong Jawa niku ngrungokno tok. Nggih. Engkau mengaji ilmu di majelis ilmu duduk tok, khairun laka, itu pahalanya lebih baik di sisi Allah min alfi raqabatin, dari memerdekakan 1000 orang budak. Sakniki budak kan wonten-wonten. Anggaplah harganya budak niku 25 juta. Kan menungso sing didol. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ketika satu kelompok kalah berperang, maka menjadi tawanan perang dan mereka akan menjadi budak. Tapi lek santri, murid, duduk budak nih gua. Mereka niat khidmah kepada gurunya, hormat ta'zim dumateng guru. Maka sama pahalanya memerdekakan 1000 budak. Kalau satu budak niku 25 juta, selawe juta, 25 juta dikalikan 1000. Ping 10 250. Ping 100 2,5 M. Nggih.
ping 100, ping 1000 pinten 2,5 triliun. Kalau harga satu budak 25 juta dikalikan 1000. Jadi seakan-akan orang tadi sama dengan sodako dengan banyaknya 1000 budak. Dia memerdekakan 1000 budak. Kan gak kroso aja, gak ketok ganjaran. Coba diketok no ganjaran full masjid juga. Nggih. Karena pahalanya nggak terlihat. Nggih, kula ambek panjenengan iki ya sing untung besok ketika mau meninggal Allah perlihatkan ini pahala engkau ngaji, hadir di majelis ilmu, pahalanya berjamaah, pahalanya silaturahmi, ganjarane zikir, ya, ganjarane napa? Maca Quran. Itu diperlihatkan ketika mau meninggal, tempat surganya akan diperlihatkan. Enggak sia-sia. Jangan menganggap hadirnya kita di majelis ilmu suatu hal yang sia-sia. Kalla wa hasya, maka sekali-kali enggak demikian. Enggak usah dengerin tuwek budal masjid sanjane slambu kuburan. Enggak usah dirungokno ngoten Pak. Nggih. Ya, durung waya adzan wis budal. Pasti akan jadi omongan orang. Kita nggak luput dari pembicaraan orang. Kita nggak luput dari kematian dan kita nggak lepas dari orang yang senang ataupun yang benci. Maka meskipun kita hadir, nggak nulis, ya, nggak nulis satu huruf, nggak bawa pulpen, kita dengarkan dengan telinga yang perhatian, maka pahalanya sama dengan orang yang memerdekakan budak 1000 budak. Wa nadharuka, dan engkau memandang dengan pandangan hormat ta'zim kepada orang yang punya ilmu, siapapun itu, asalkan orang alimnya benar-benar alim, bukan alim tapi menyesatkan dengan ilmunya, bukan alim nih Pak. Dia benar-benar orang yang alim dengan pandangan kecintaan, pandangan mengagungkan, karena dia pembawa syariat dan menyebarkan dakwahnya Rasul. Ya. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu pahalanya lebih baik daripada engkau membeli 1000 kuda dan engkau sedekahkan di jalan Allah. Ya, 1000 jaran, 1000 kuda. Katakanlah satu kuda niku 10 juta, ya gak oleh. 30 juta lah. 1 juta, satu kuda 30 juta. 30 juta ping 1000. Pinten niku, Pak? Sampeyan hitung, Bun. Ya. 30 juta dikalikan 1000. Ya, kali 10 mawon 300 juta. Kali 100 3M. Ya. Kali 100 berarti 3M kali kali 10. Ya, berarti 30 miliar. Nate panjenengan sedekah 3M. Hah? 30M. Abot. 3M, abot 30M apa maneh? 3 juta sik mikir kayak kurban. Nggih. 30 juta sik mikir kayak sapi. Aku kalau gak urunan gak kate kurban, ayo urunan. Kadang 3 juta untuk kurban itu sik mikir. Nek tak kurbanno kira-kira ya. Wis entek kabeh duit kari 3 juta tok. Tapi orang yang
memandang orang alim, dia datang di majelis ilmu dengan pandangan kecintaan, maka sama pahalanya seakan-akan dia bersedekah dengan kuda sebanyak 1000 kuda. Wasalamuka fi, jadi disedekahkan di jalan Allah, apa itu berperang atau kuda tadi disedekahkan diberikan kepada orang lain. Wasalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Lan salami irah, kita mengucapkan salam kepada orang yang mencari ilmu, khairun itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi kita mengucapkan salam dengan salam penghormatan, kita memandang dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Tapi sebaliknya orang yang memandang dengan pandangan menghina, baik kepada orang tua, baik kepada seorang yang alim, ataupun kepada sesama muslim, dengan ainul istighfar, dengan pandangan yang menghinakan, maka sebaliknya dia akan dapat dosa. Dimandang tok dengan niat yang baik, ganjarannya besar, pahalanya besar. Tapi orang tadi memandang dengan pandangan ngeremehkan orang lain, pandangan menghinakan orang lain, pandangan menjatuhkan orang lain, maka apa? Dia juga akan mendapatkan dosa. Dan juga Nabi menjelaskan, manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahluh. Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah, dari tempat manapun, datang ke satu majelis ilmu, ghufira lahu, maka akan diampuni untuknya qabla ayyahtu, sebelum melangkahkan kakinya tersebut. Tapi dia dengan catatan melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu dengan hanya mengharap ridhonya Allah. Dia ingin niat menghilangkan kebodohan, dia ingin niat dengan niat yang baik, ingin silaturahmi dengan sesama muslim, ingin mengetahui ilmu agama dan mengajarkan kepada keluarganya. Sampai-sampai Nabi SAW, satu perintah dari Nabi, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'a mukramun. Muliakanlah para ulama. Perintah Nabi niku. Bukan ulama niku minta dimuliakan. Ulama niku minta dihormati, enggak. Akrimul ulama, muliakanlah para orang-orang alim, maka sesungguhnya mereka itu di sisi Allah, mereka orang yang dimuliakan di sisi Allah. Tapi ulama yang bagaimana yang harus kita hormati? Mereka adalah para ulama yang mengamalkan ilmu syariatnya. Mereka ulama yang mengamalkan dengan ucapan dan perbuatannya. Mereka ulama yang mengikuti syariat dan sunnahnya Nabi. Ulama yang mengikuti ajaran para salafus saleh. Ulama yang berada pada jalur jalan yang benar diridhoi oleh Allah. Bukan ulama yang ngaku-ngaku dadi ulama. Akeh sakniki, Pak. Nggih. Ojo ulama ngaku dadi wali akeh kok. Napa maneh ngaku dadi ulama, ngaku dadi ustad, ngaku jadi nabi, ngaku dadi malaikat Jibril ada. Napa maneh hanya cuma sekedar ngaku jadi orang alim.
Maka orang-orang yang berkumpul dengan orang yang berilmu, dia hadir di majelis ilmu, Nabi mengatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka yang mau duduk dan kumpul dengan mereka. Dengan syarat nggih, apa ilmu yang didapatkan itu diamalkan. Bukan cuma sekedar dapat ilmu tapi dilanggar. Ya, perintahnya Allah yang disampaikan oleh dari para lesan para ulama, mereka menyimpang, melanggar. Dan satu hadis dari Nabi, man akrama wa man nadhara ila wajhil alim. Seseorang yang melihat ke wajahnya orang alim. Kadang kita karena asik melihat, kan tergantung siapa yang dilihat. Kalau dilihat orang-orang yang ahli maksiat senang, berarti akan dikumpulkan dengan mereka. Tapi senang dengan orang yang ahli ilmu, senang dengan orang yang alim, dia memandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang serta kecintaan. Man nadhara ila wajhil alim nadhratan. Orang yang memandang dengan pandangan kepada wajah seorang alim dengan pandangan yang cinta, pandangan mengagungkan, fariha biha, dia senang dengan memandang orang alim tadi. Khalaqallahu ta'ala min tilka nadharah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Dari kesenangannya tadi, Allah akan menciptakan satu malaikat yang mana malaikat tersebut memohonkan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Ya, jadi malaikat yang akan memintakan ampunan untuk orang-orang yang memandang wajahnya orang alim, yang mana dia senang, dia bunga, gembira dengan memandang wajahnya orang alim tadi. Dengan kegembiraannya tadi, Allah akan menciptakan malaikat yang mana malaikat tadi memintakan ampunan untuk orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan kita kadang nggak usah jenuh ketika orang alim datang, kita datang memandang dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang dan kecintaan. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini yang mana banyak orang yang nggak peduli lagi dengan majelis ilmu, maka kita yang ngerti ilmu berusaha mengajak keluarga kita, menyelamatkan mereka, agar mereka juga bisa hadir, agar mereka juga bisa hadir. Satu kesempatan yang tidak akan terulangi lagi. Belum tentu kita minggu depan Allah takdirkan bisa berkumpul lagi. Kalau Allah enggak mentakdirkan, belum tentu bulan depan kita bisa ketemu lagi. Kalau Allah belum mentakdirkan satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mau hadir di majelis ilmu, maka dia menggunakan kesempatannya sebaik mungkin. Misalnya, nanti hari Ahad ada majelis ilmu, atau hari malam Senin ada majelis ilmu, kita siap sisihkan waktu kita, waktu yang mulia antara maghrib dengan isya, di mana orang-orang terdahulu mereka itu kadang nggak keluar dari tempat ibadahnya. Maka kita niatkan mencari ilmu sampai menghadap Allah Ta'ala. Makanya dalam satu hadis, man mata fi talabil ilmi mata syahidan.
orang yang meninggal tetap mencari ilmu, tetap ada keinginan ngaji ilmu, hadir di majelis ilmu, maka meninggalnya dianggap sebagai orang yang mati syahid. Kan pengen kita meninggal sebagai orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menggerakkan hati kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada keluarga kita semua untuk taat kepada perintah-perintahnya Allah, untuk taat kepada perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan rizki dalam kita semua, zahiran wa batinan. Allah menjadikan rizki yang kita dapatkan menjadi rizki yang barokah. Anak kita, istri kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, anak yang bisa membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membanggakan orang tua di dunia ataupun akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama para ulama, dikumpulkan dengan para orang-orang yang saleh, dikumpulkan oleh para kekasih-kekasihnya Allah, dan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam beribadah, menjauhi apa yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ilmu dalam diri kita, menjadikan kita orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani kita, rohani kita dalam keadaan tulul umur, usia yang panjang yang penuh keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai langkah kaki kita untuk menuju jalan-jalan yang diridhai dan jalan-jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a khairat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.